Melihat fenomena ini akhirnya saya bersama tim Abigail Dance Project tergerak untuk berbuat sesuatu sebagai bentuk solidaritas terhadap rekan-rekan seniman tari khususnya di Kalimantan Tengah, dan tercetuslah ide On Cyber Stage. On Cyber Stage ini sebenarnya adalah untuk mengobati rasa rindu kami terhadap panggung. Biasanya kalau lagi pertunjukan, para kru selalu menanyakan ini mau mulai dari belakang atau on stage nih gitu. Hingga waktu meeting bersama tim, saya menyeletuk ngomong on cyber stage gitu, yang artinya adalah di pertunjukan di panggung daring atau panggung online begitu. Dalam kegiatan yang baru bagi kami ini, tentu kami mengalami banyak sekali kendala, di mana kami tidak terlalu mengerti sekali dengan teknik jaringan. Begitu juga dengan tim yang kami terpisah-pisah di daerah. Tapi dari kendala-kendala ini malah saya pribadi menemukan rekan-rekan baru yang cukup potensial di wilayah Sampit, di wilayah Kalimantan Tengah, seperti videografer yang menurut saya cukup mumpuni, kemudian anak desain komunikasi yang juga menarik ininya, hasil karyanya. Semuanya akhirnya saling support, saling bantu untuk bagaimana charity performance ini bisa berjalan lancar, dan bagaimana juga orang bisa tergerak untuk menonton dan tergerak untuk berdonasi kepada rekan-rekan seniman. Dan sebenarnya donasi ini bukan hanya bentuk peduli kita terhadap seniman itu sendiri, tapi juga bentuk kepedulian kita terhadap perjalanan kesenian di masa pandemi ini, yang kita tidak sadar atau tidak, sekarang kita sudah berada di pertengahan tahun, dan sudah banyak festival-festival dan juga event-event kesenian itu semua cancel atau reschedule begitu. Dalam charity performance on cyber stage ini saya membawakan karya berjudul Gelanggang. Ini adalah respon saya terhadap situasi sekarang, di mana manusia dan alam semesta itu terlihat tidak lagi saling ikat, tidak lagi saling menguntungkan, dan juga menghilangkan hubungan saling mengisi dan saling memanfaatkan. Melalui media tari gelang, saya mencoba menyuarakan pentingnya saling ikat antara manusia dan alam semesta, karena sesungguhnya manusia adalah ruang semesta dan semesta adalah rumah bagi manusia. Saya juga menggunakan medium beras dan tempat sesaji yang orang Kalimantan biasa sebutnya ancak. Ini sebagai simbol bahwa kita harus saling menghargai, kita harus saling menghormati, karena manusia tidak hidup sendiri di muka bumi ini begitu. Seperti judulnya Gelanggang, yang berarti tempat bertemu, tempat berkumpul, atau tempat berjuang, maka Gelanggang juga mencoba mengingatkan, mari kembali saling bertemu, saling ikat kembali, jangan ada yang merasa dirugikan dalam situasi seperti ini. Pandemi COVID-19 bukan hanya meluluh lantahkan situasi kondisi saat ini, namun juga meruntuhkan ekonomi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, termasuk para seniman pertunjukan yang ada di Kalimantan Tengah. Melihat fenomena situasi saat ini, Abib Igal bersama tim Abib Igal Dance Project memiliki inisiatif untuk produktif berkarya dan menggalang donasi untuk membantu teman-teman seniman pertunjukan terdampak dengan melakukan pentas digital yang diberi tajuk Charity Performance on Cyber Stage dengan judul karya Gelanggang, di mana produksi karya saat ini juga merupakan tantangan bagi seorang Abib Igal, bagaimana ia mengimigrasikan tubuhnya yang terbiasa dengan panggung konvensional beralih fungsi ke panggung digital. Pentas digital ini bekerja sama dengan Bakti Budaya Jarum Foundation dan Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat. Juga didukung oleh seluruh tim Abib Igal Dance Project, tim Amega Kreatif, dan 5 Serangkai Production. Charity Performance on Cyber Stage ini membuka donasi kepada rekan-rekan yang ingin membantu, yang dimana nanti donasinya akan kita salurkan kepada rekan-rekan seniman pertunjukan terdampak
dan juga untuk memenuhi biaya produksi. Harapannya, dengan adanya pentas digital Charity Performance on Cyberspace, gelanggang ini bisa disukai dan memberikan manfaat untuk khalayak ramai. Juga sebagai pemantik untuk teman-teman seniman pertunjukan lainnya untuk tetap produktif berkarya meskipun dengan situasi kondisi seperti saat ini. Halo teman-teman semua, saya Andra Deangga Sukar. Di Abib Legal Dance Project saya bertindak sebagai komposer. Saya mengucapkan terima kasih untuk Abib yang telah mengajak saya bergabung di beberapa proyek terakhir. Terima kasih juga Abib selalu konsisten untuk mengangkat nilai-nilai tradisi terutama tarian dari Kalimantan Tengah. Beberapa karya belakangan dan yang memang selalu dieksplor oleh Abib adalah gelang. Terima kasih buat Abib. Kemudian kalau menurut saya pribadi, berproses bersama seorang Abib Igal sangat-sangat menyenangkan sih, karena dia memberikan banyak opsi atau pilihan dalam penggarapan musik, tapi tetap pada kerangka garapan yang dia berikan. Artinya bebas tapi tetap pada konsep yang dia mau. Kemudian hal menarik yang lainnya yang saya suka dari Abib adalah sangat efisien dalam bekerja. Jadi waktunya tidak banyak terbuang dan eksekusi yang bahkan kadang-kadang melebihi ekspektasi dari konsep awal. Itu yang membuat saya sangat tertarik. Terus kalau kurangnya mungkin Abib mulutnya agak pedas ya, maksudnya komentarnya pedas tapi membangun sih. Ya mungkin adalah beberapa teman-teman dalam production yang mungkin kurang enak, yang belum terbiasa. Tapi kalau saya pribadi, menurut saya sah-sah saja sih. Apalagi dia bertindak sebagai orang yang memikirkan hampir keseluruhan konsep garapan, ide, dan semua detail-detailnya dia pikirkan. Sukses terus buat Kak Abib dan teman-teman production yang lain dalam proyek ini. Semoga kita ketemu di proyek selanjutnya. Dan buat teman-teman semua yang mau berdonasi, silakan berdonasi. Donasinya akan disalurkan untuk sebagian atau mungkin seluruh seniman Kalimantan Tengah yang terdampak COVID-19. Jadi berapapun donasi teman-teman pasti akan sangat membantu dan akan berguna untuk teman-teman seniman Kalimantan Tengah. Jangan lupa teman-teman, tanggal 10 Juni akan ditampilkan di YouTube channel Abib Igal Dance Project. Jangan lupa ya teman-teman ya, semua boleh diapresiasi, bebas. Teman-teman nanti bisa komen, bisa share juga videonya. Terus jangan lupa di subscribe supaya Abib bisa menjadi YouTuber seperti Atta Halilintar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Swati, Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat. Kita menyadari bahwa pandemi COVID-19 sangat berdampak terhadap seluruh elemen masyarakat, tidak terkecuali bagi para seniman. Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat sangat mendukung pertunjukan digital yang diprakarsai oleh Abib Igal Dance Project yang menampilkan karya tari gelanggang yang bertujuan penggalangan dana untuk seniman terdampak COVID-19. Sebagai wujud dukungan Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat terhadap kreativitas tersebut, kami memberikan sedikit dukungan fasilitasi dengan harapan kawan-kawan pekerja seni di Kalimantan Tengah tetap eksis, tetap berkreasi, dan tetap produktif berkarya di tengah pandemi ini. Saya ucapkan selamat, sukses, dan tetap tangguh dalam menghadapi pandemi COVID-19. Sekian, selamat berkarya dan salam sehat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wadian adalah seorang pemimpin ritual atau seorang yang bisa mengantarkan doa dan harapan. Gelang adalah salah satu media yang digunakan dalam proses pengantaran doa. Wadian adalah seseorang yang sangat diperlukan oleh suku Dayak Nganyan di Kalimantan Tengah dan di Kabupaten Batu Timur, dan sampai sekarang Wadian itu masih ada keberadaannya. Wadian Dadas adalah pemimpin ritual yang notabene adalah seorang perempuan. Namun tidak tertutup kemungkinan itu bisa dilakukan oleh seorang laki-laki. Media gelang yang digunakan adalah sebagai pengantar suara-suara yang dihasilkan gemerincing gelang yang digunakan pada pergelangan tangan oleh Wadian adalah sebuah isyarat penggambaran pengantaran doa. Media tersebut sering digunakan dan selalu digunakan oleh pemimpin ritual Wadian, terutama Wadian Dadas dan Wadian Bango. Masa sekarang ini adalah masa yang sangat sulit bagi para pelaku seni dan terutama kami sendiri. Kami merasa masa-masa saat ini adalah masa-masa yang sangat kelam dalam bagaimana kita bisa berkesenian, kita bisa membuat sebuah karya. Karena pada prinsipnya kita kehilangan panggung tempat kita berkarya. Habibie adalah seorang yang mungkin bisa dikatakan anak ini punya pemikiran yang luar biasa, berani untuk mengambil sebuah resiko dalam sebuah pengkaryaan, untuk memilih salah satu item yang mungkin di luar sana masih belum tahu seperti apa itu dan bagaimana itu. Dia adalah seorang karakter yang berani mengambil keputusan dalam sebuah pengkaryaan. Dan itu semuanya dia buktikan dari beberapa hasil karya yang tentunya mendapat banyak sekali apresiasi, bahkan juga mendapatkan kritikan, cacian dan makian. Nah, dari situ mungkin yang nanti akan membuat dia menjadi semakin dewasa dalam berkarya. Dan ini adalah salah satu aset Kalimantan Tengah dan Indonesia tentunya. Kami berharap jangan pernah putus asa dalam berkarya, terus berkarya, terus angkat apa yang belum terangkat, buktikan kalau kita jujur berkesenian. Wadian atau wadian dalam bahasa Dayak Ma'anyang secara ringkas berarti basir, tabib, dan pemimpin ritual keagamaan. Iwadian adalah proses pekerjaan ritual wadian. Wadian adalah orang-orang yang diberikan atau dianugerahkan atau diturunkan atau dipilih dan terpilih oleh ilham itu sendiri yang berasal dari Nani Sang Hyang untuk setia dalam membantu dan mengabdi bagi kepentingan sesama. Keberadaan wadian tidak lepas dari sejarah Dayak Dusun Ma'anyan dan Lawangan.
itu sendiri melalui kebiasaan menurunkan sejarah nenek moyang kepada keturunan-keturunannya secara lisan yang disebut dengan nyajarak. Dalam kepercayaan keharingan, seni dan spiritual tidak dapat dipisahkan, bahkan dipandang sebagai sesuatu yang holistik. Karena melalui gerakan-gerakan yang sebenarnya bermakna proses dialog yang sedang terjadi antara manusia dengan para nanyu seniang. Gerakan atau gelang atau ketetapan balian atau piang, yaitu doa-doa yang disampaikan atau dilantunkan itu berfungsi sebagai media atau medium dari upacara ritual itu. Kalimantan Tengah, karena beberapa kegiatan agenda atau acara-acara pementasan itu banyak yang ditunda atau di-cancel oleh pihak yang menyelenggarakan atau panitia penyelenggara, sehingga pemasukan baik secara finansial itu banyak berkurang, dan bahkan ada beberapa seniman yang tidak mendapatkan penghasilan sama sekali karena dia memang bermata pencarian atau memperoleh penghasilan hanya dari berkesenian saja. Kemudian sebagai akibat dari berkurangnya pemasukan atau tidak adanya pemasukan lain, sehingga para seniman atau para pekerja kru atau pekerja panggung itu banyak yang mengambil pekerjaan serabutan atau pekerjaan atau membuat suatu atau peluang usaha yang baru yang berbeda dari keahliannya sebagai seorang seniman atau kru panggung atau apapun namanya yang bekerja di atas panggung maupun di balik layar panggung. Jadi mereka berusaha sebagaimana sekreatif mungkin untuk mengolah suatu usaha atau peluang usaha dengan cara tetap bekerja dari rumah. Keadaan Afrika bersama tenggelam dan ketubuhan dadas. Menurut saya, secara teknis merupakan cara pandang atau perspektif bentuk karya seorang Habib Iqbal dalam memanifestasikan gagasan atau ide atau pengalaman tenggelam dan ketubuhan dadas sebagai perubahan bentuk dan pola pikir secara kreatif untuk kepentingan suatu estetika seni pertunjukan dengan memutuskan pada simbol-simbol yang syarat akan Oke, baiklah. Terima kasih semuanya yang sudah menyaksikan sedikit pertunjukan virtual dari Habib Iqbal Dance Project yang barusan saja kita saksikan dengan judul karya Gelanggang. Nah, setelah ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan ada dosen saya yang terhormat dan juga yang punya karya, ada Habibie di sana. Halo, apa kabar Pak Hendro Martono? Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak ya. Oke, gimana Ya. nih Pak? Udah berapa lama di rumah terus atau tetap masih ngantor ke kampus Pak? Ya jarang-jarang di kampus. Jarang-jarang ya Pak Sudah ya? mulai hari Jumat besok kita sudah harus masuk. Oke. Minggu depan. Iya, siap. Oke, nah tadi kan baru saja nih Pak Habibie menggelar karya Gelanggang dia untuk sebuah pertunjukan virtual, mungkin nanti kita akan bahas hal tersebut. Nah, aku bakal ngobrol dulu sama Habibie. Nah, Habibie, terkait dengan karya Gelanggang yang barusan saja disaksikan oleh teman-teman gitu, kenapa sih harus bikin karya virtual dan ada apa dengan karya Gelanggang? Respon apa yang ingin diberikan oleh Habib Iqbal Dance Project dalam kondisi pandemik ini? Terima kasih Santri. Ya, jadi Gelanggang ini adalah benar ya respon kami di Kalimantan Tengah atas pandemi
COVID-19 ini di mana para pekerja seni sekarang pada kehilangan panggungnya, yang otomatis juga mengganggu finansial para pekerja seni, yang contohnya berangkat dari dari gathering 1 ke gathering yang kedua, mengisi acara, kemudian ya pelaku-pelaku seni yang dari event ke event gitu. Nah, akhirnya kami sendiri mencoba untuk menggelar pertunjukan ini, memindahkan sementara dari panggung konvensional ke panggung virtual, mencoba merespon apa saja yang terjadi. Kemudian lahirlah karya Gelanggang. Gelanggang ini pembacaan saya terhadap sebuah ritual pengobatan di Kalimantan, karena saya rasa ini sangat relate ya, bagaimana orang di Kalimantan menggunakan sebuah ritual untuk pengobatan. Sama seperti sekarang kita yang masih mencari obat tanda kutip di situasi yang seperti ini. Kita tidak tahu kapan berakhir, kapan akan kita hidup lebih baru, yang katanya dengan statement new normal pun kita masih belum tahu gitu kan bagaimana kehidupan yang new normal itu. Kira-kira begitu sih sekilas tentang performance saya di panggung virtual ini dengan karya Gelanggang. Begitu. Oke. Nah, yang cukup menarik adalah sekarang banyak sekali platform yang akhirnya menampilkan karyanya lewat virtual, karena kan memang untuk berkumpul susah dan untuk melakukan gelar pertunjukan di panggung konvensional juga sekarang belum bisa ya untuk sementara waktu. Nah, yang kita lihat adalah bagaimana teman-teman sebenarnya ketika menggunakan banyak hashtag menari di rumah gitu loh. Ini kan berkaitan tentang panggung-panggung yang sebenarnya berkaitan dengan lingkungan. Nah, berbicara tentang ini dan yang seperti Habibis juga sudah lakukan, ini ada pakarnya nih, seorang Dr. Hendro Martono MSN. Oke, sampai batuk ya Bapak ya. Yang juga beberapa tahun gitu bahkan sudah mengeluarkan buku yang berfokus terhadap koreografi lingkungan. Nah, Bapak sebagai seorang praktisi dan juga dosen, melihat fenomena banyak sekali orang melakukan pentas dari rumah dan itu dijadikan suatu pertunjukan yang bisa disaksikan secara virtual, bagaimana Bapak melihatnya? Apakah ini suatu respon yang cukup baik ataukah ada pembacaan lain yang Bapak Hendro bisa baca atas keadaan atau kejadian banyak orang melakukan pertunjukan dari rumah ini, Pak? Ya, mungkin ada beberapa alasan ataupun yang saya lihat itu mungkin ada beberapa alasan ya. Yang pertama mungkin itu sebuah ruang yang baru yang menjadikan seorang seniman itu berekspresi, bisa melalui hanya di kamarnya atau di ruang kebunnya atau di ruang tamunya dan sebagainya. Itu menjadikan sebuah ruang baru. Sebetulnya yang koreografi lingkungan yang berangkat dari masyarakat kita, orang-orang Nusantara Indonesia, itu memang seperti itu. Ya tidak dibuat-buat, panggung itu di mana saja. Bisa di kuburan, di tempat-tempat angker, atau di tempat-tempat yang sangat sulit, nah itu menjadikan tantangan. Dan ini sebuah hal yang baik untuk apalagi dalam situasi pandemi ini. Dan itu juga dilakukan oleh mahasiswa yang sedang aktif kuliah, itu koreografinya juga model-model seperti itu. Jadi ada yang di kasur, ada yang di halaman rumahnya, ada yang di terasnya, dan itu menjadikan sesuatu yang menarik bagi seniman sendiri ataupun bagi kami sebagai dosen. Itu kadang-kadang juga kan membaca temanya. Ternyata tema anak-anak itu juga ada pengaruh ke sana, ke situasi yang pandemi itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya silakan lagi. Oke, ini cukup menarik sih Pak ya. Tadi yang sempat saya perhatikan adalah sebenarnya di Indonesia sendiri untuk bentukan koreografi lingkungan, pentas di mana saja, panggung terbuka, alam apapun bisa menjadi panggung pada akhirnya gitu. Sebenarnya di Indonesia sudah ada lama sekali. Nah, kalau Habibie merespon itu bagaimana Hab tentang pemanggungan yang sebenarnya bisa di mana saja, sangat fleksibel, atau mungkin apa yang dilakukan oleh Gelanggang, karya Gelanggang ini juga adalah respon terhadap apa sebenarnya? Iya, jadi benar ya sebenarnya seperti apa yang dikatakan oleh Pak Hendro bahwa
seniman Indonesia itu sangat luas, seniman tari Indonesia khususnya itu sangat luas membaca ruang pertunjukannya gitu. Di koreografi lingkungan itu sangat terbangun antara bagaimana seorang performer membangun interaksinya terhadap audiens gitu. Jadi dalam pemanggungan gaya orang sebutlah orang Indonesia gitu, terjadi sebuah blend antara penonton dan performance gitu. Nah, di karya Gelanggang saya mencoba membaca sebuah ritual ya, pertunjukan di dalam ritual, bagaimana seorang healer, seorang wadian itu menari dalam konteksnya ritual, kemudian ada penonton di situ yang sebenarnya penonton di situ tujuannya ada yang ingin juga mendapatkan berkah, ada juga yang memang hanya ingin menonton seorang wadian menari. Ini terjadi interaksi yang sangat menarik gitu. Tidak ada sekat dan tidak ada batas seperti panggung konvensional gitu. Nah, ketika pertunjukan tari ini kita pindahkan juga ke virtual gitu kan, kita terjadi tawar-menawar antara koreografer dengan videografer dengan editing, bagaimana penonton diarahkan untuk langsung melihat misalnya detail tubuh, bagaimana jari bergerak. Itu sama interaksinya terjadi seperti di koreografi lingkungan. Itu menurut pribadi saya gitu. Jadi apa ya, koreografi lingkungan itu kayak kita mencoba kembali memanggil, merecall fenomena-fenomena yang terjadi di sebuah, sebutlah bangunan, sebutlah tempat, kemudian disuarakan ulang menjadi sebuah karya yang relate dengan masa kini gitu. Kira-kira begitu sih yang dulu saya tangkap ketika berguru sama Bapak Hendro Martono. Oke. Ada ini sih sesuatu yang akhirnya cukup menarik ya. Ketika kita sekarang banyak menyaksikan pertunjukan virtual. Pertunjukan virtual mereka rekam dari rumah dan akhirnya diposting lewat YouTube ataupun juga akun sosial media lain gitu loh. Akhirnya kan ini membuat para kreatornya untuk dapat merespon panggung-panggung di luar panggung konvensional. Mereka bisa menari di rumah atau bahkan menari di halaman dan lain-lain. Nah, konsep koreografi lingkungan akhirnya menjadi menarik untuk dibahas nih Pak, gitu. Karena banyak orang menari di rumah, tapi mungkin ada aspek-aspek dari koreografi lingkungan itu sendiri yang belum terbahas oleh mereka, belum terlalu diasah gitu. Jadi tidak hanya sekedar menaruh handphone di meja terus mereka menari gitu, lalu menganggap itu sebagai suatu pertunjukan, tapi bagaimana sebenarnya ada banyak aspek yang bisa diolah untuk menjadikan koreografi lingkungan featuring karya virtual. Ini menjadi menarik karena ketika kita melakukan pentas di panggung, yaitu adalah pentas konvensional gitu ya, pentas-pentas yang memang sudah di situ tempatnya gitu. Tapi ketika banyak yang melakukan karya-karya virtual untuk membaca ruangan ini, tidak hanya sekedar merekam saja, ada perpanjangan ilmu lain yang harus dikuasai agar pertunjukan virtualnya bisa disaksikan dengan enak, bisa dinikmati gitu, bisa ditangkap pesannya. Nah, dari pandangan koreografi lingkungan nih Pak Ndot, apa aja sih Pak yang sekiranya penting atau bisa dibuat suatu hal yang menarik untuk direkam sebagai suatu karya ketika kita melakukan pentas di era yang sekarang nih Pak, banyak orang yang merekam di rumah atau di tempat-tempat yang tidak ramai gitu. Aspek-aspek apa aja sih Pak yang perlu diperhatikan gitu agar karyanya tidak hanya sekedar seperti merekam saja gitu, tapi ada banyak hal yang bisa dilihat dari karya tersebut. Oke, ini hal yang menarik ya. Memang itu saya jumpai juga pada waktu kemarin memberi tugas mahasiswa. Karya tunggal itu, dia yang sudah pada di rumah itu, dia kerja di rumah, itu mereka pertamanya hanya seperti itu, hanya menampilkan apa adanya. Terus saya berikan masukan, tempat yang indah, itu menambah nilai dari karyamu. Juga situasi, suasana. Jangan terus kamu menari di tempat pinggir jalan yang terlalu ramai, jalan orang berjalan, ada motor, ada mobil, itu justru mengganggu. Ya, apalagi temanya tidak tentang tidak berkaitan dengan orang berjalan atau mobil itu. Dan memang yang harus diketahui untuk yang tingkat lanjut ya,
untuk yang sudah seniman, yang sudah mahasiswa lulus S1 gitu, memang harus ada kolaborasi dengan videografer. Itu sangat penting. Juga karena di situ ada hal-hal yang perlu, bagian mana yang angle-nya, bagaimana poin yang harus diutamakan. Saya itu baru mungkin seminggu yang lalu atau beberapa hari yang lalu, Pak Sardono, Profesor Sardono, juga yang dulu dosen saya untuk membukakan pikiran saya tentang koreografi lingkungan ini, itu juga baru mementaskan tentang circle. Dia itu menari di kolam dan sumur. Ya memang harus di video saja. Nah, videonya itu angle-nya itu agak naik. Jadi kelihatan circle-nya. Lubang sumurnya kelihatan, terus juga kolamnya itu kelihatan. Nah, seandainya kamera itu hanya dari depan yang rata dengan mata penari atau mata penonton, itu angle indahnya sumur dan kolam itu tidak nampak. Jadi itu yang menjadi penting. Saya juga teringat dengan saudara perupa dari Ujung Pandang, saya lupa namanya. Namanya Andiki Chandra. Dulu dia itu pernah membuat, pernah dengar kan? Yang dari Makassar itu. Dia itu pernah membuat pertunjukan tapi instalasi itu di atas bukit yang sulit ditempuh oleh penonton. Dia memang harus direkam dulu dengan video. Nah, itu pentingnya kolaborasi seniman tari dengan seorang videografer. Ya, tapi untuk yang pemula, seniman pemula, itu cukup aja jujur menyampaikan apa yang dia ketahui tentang lingkungannya, tentang dia bagaimana kebiasaannya di situ, bagaimana melihat lingkungan di situ. Nah, disitulah itu dia ekspresikan. Itu sudah hal yang poin yang bagus untuk mengawali sebagai koreografer yang berorientasi pada lingkungan. Jadi tidak hanya lingkungan alam atau tapi lingkungan hidupnya dia, juga tentang agamanya, tentang gaya dia, kebiasaan dalam hidupnya. Saya kira itu mungkin. Oke. Ya, saya kembalikan ke Susan. Iya, Pak. Habibie mungkin ada respon yang ingin diberikan? Kalau dari aku ya, benar tadi masalah tentang kolaborasi dan lain sebagainya macamnya. Cuman yang menjadi menarik lagi Pak Hendro adalah bagaimana akhirnya kita ini ya Pak, membaca ruang itu kembali seperti apa, ruang itu indah atau tidak indah, atau estetik tidak estetik gitu. Kemudian kaitan antara ruang dan tema ya Pak. Iya, betul. Nah, koreografi lingkungan ini kan kalau Abi pernah baca buku Pandot, adalah berangkat dari gaya pemanggungnya orang Indonesia yang ya kalau menari itu di lapangan, di halaman rumah, di halaman surau gitu. Kalau kami di Kalimantan di depan rumah betang atau di dalam betang gitu kan. Ya, nah, betul. Ada saya bilang satu bentuk pertunjukan juga yang hampir-hampir mirip dengan koreografi lingkungan. Saya pernah mendengar istilah site specific Pandot. Nah, di site specific saya benar-benar nol, saya nggak mengerti site specific itu apa, kemudian metode pendekatannya apa. Kalau di koreografi lingkungan saya sangat begitu antusias karena saya belajar dari Pandot dan bagaimana pendekatan koreografi lingkungan itu adalah pada kekuatan fenomena yang terjadi di masa lampau mungkin di bangunan itu kemudian diterjemahkan ulang. Nah, kalau di site spesifik saya nggak terlalu banyak mengerti dan memahami. Nah, mungkin Pandot bisa ngasih sedikit kita penjelasan apa sih bedanya koreografi lingkungan dengan site spesifik dan berangkatnya dari mana, terus hasilnya nanti akan jadi seperti apa antara koreografi lingkungan dan site spesifik nih gitu.
Oke. Ya. Sebetulnya set spesifik itu juga sudah satu genre koreografi yang sudah lama juga. Tapi itu diciptakan oleh orang-orang yang sudah bosan dengan panggung. Jadi berbeda, dari sejarahnya berbeda. Jadi kalau koreografi lingkungan itu yang dikerjakan seperti seniman-seniman atau orang-orang atau komunitas, termasuk suku-suku di Dayak ataupun dimanapun, suku-suku di seluruh Indonesia ataupun di Asia Pasifik, itu dia berangkat bukan untuk pertunjukan, awalnya seperti itu. Tapi betul-betul untuk tujuan yang lain, untuk hubungan dengan nenek moyang, dengan hubungan dengan masyarakat, hubungan dengan alam. Sampai sekarang itu masih dipelihara. Seperti bersih desa, itu kan masih menggunakan itu hubungan, dia menghubungkan antara manusia dengan alam, manusia dengan Tuhan. Itu selalu dihubungkan, selalu diingatkan di dalam acara bersih desa itu. Itu menjadi bekal untuk koreografi lingkungan. Jadi berangkatnya dari situ. Kalau dalam bentuk jadi karya itu hampir sama. Tapi kalau site spesifik itu yang saya tahu, dia itu betul-betul hanya berangkat dari ruang yang ada dulu. Mana dia mau pentas misalnya di jembatan, udah dia ekspresinya di situ, berlatihnya di situ. Dia tidak melihat lagi tentang bagaimana hubungannya dengan masa lalu, tidak. Dia lihat hari itu dan mungkin hari esok. Sejarah atau masa lampau tentang budaya, tentang kehidupan, lingkungan itu tidak begitu diperhatikan. Itu berbeda. Tapi hasil akhirnya hampir sama. Mungkin hampir sama. Tapi dari sejarah, dari berangkatnya itu sudah berbeda. Itu. Saya kira itu mungkin bisa dimengerti ya. Seperti Habib. Habib itu mulai dari kecil menari atau hidup di lingkungan Dayak seperti itu. Itu akan terbawa terus sampai sekarang dalam berkarya. Kalau mau menggarap tentang site spesifik itu tidak bisa karena Habib sudah terbentuk dari koreografi lingkungan. Kecuali orang yang tidak punya latar belakang budaya, tidak punya latar belakang sejarah yang sangat kuat. Misalnya orang-orang anak sekarang urban itu ya, itu yang tidak begitu banyak punya sejarah tradisional, dia hilang, sudah sangat urban, dia sangat makanannya, sudah gayanya, sudah K-pop dan sebagainya, itu bukan hal yang salah bagi dia. Tapi itu zamannya. Tapi dia tidak bisa membaca hal-hal yang masa lampau. Yang dia ketahui adalah TV yang menjadi orientasinya dia. Dan dia kalau mau menggarap, itu dia menjadi site spesifik, tidak lagi koreografi lingkungan. Itu mudahnya. Ya. Oh ya. Semoga aja bisa dimengerti, dipahami. Yap. Oke. Jadi memang landasannya cukup berbeda ya Pak ya. Kalau set spesifik itu kurang lebih merespon ruang, kalau koreografi lingkungan dia membaca ruang, membaca kembali, menerjemahkan kembali dalam bentuk karya tari gitu. Nah, kalau aku mau tanya nih sama Habibie dulu kalau gini. Kalau selama ini yang dilakukan oleh Habib Eagle Dance Project sebenarnya, apakah karya-karya dari Habib Eagle Dance Project orientasinya itu merespon ruang, merespon acara, merespon project yang sedang dilakukan, atau sebenarnya adalah membaca tentang Habib Eagle Dance Project itu sendiri gitu, membaca tentang siapa sih Habib Eagle Dance Project, dan akhirnya itu yang melandasi karya-karya dari Habib Eagle Dance Project. Iya, selama ini kita berkarya membaca berangkat dari tema-tema tradisi ya, tematik tradisi untuk diterjemahkan ulang ke dalam bentuk yang relate dengan masa kini gitu. Sebutlah mungkin tari kontemporer ya, karena kontemporer kan adalah gagasannya, bagaimana kita menyuarakan sebuah gagasan yang bersifat kini. Jadi sesuai visi misi kami pertama kali mendirikan Habib Eagle Dance Project adalah sebagai sebuah dapur tari Kalimantan gitu ya. Dapur tari, yang namanya dapur adalah proses pengolahan.
Jadi di Abigail Dance Project benar-benar kita lagi fokus pada pengolahan, fokus pada percobaan laboratorium, bagaimana mengangkat kembali atau menyuarakan kembali tema-tema tradisi di masa sekarang. Lebih-lebih dengan pandemi ini, kami juga akhirnya pertamanya juga kaget, tapi mulai juga beradaptasi bagaimana memindahkan koreografi konvensional atau koreografi lingkungan ke panggung digital yang treatmentnya ternyata sangat berbeda. Apakah akhirnya nanti kamera hanya dijadikan sebagai penonton biasa, stuck, atau juga kamera menjadi bagian dari pertunjukan itu seperti di koreografi lingkungan gitu. Begitu sih, San. Jadi apa ya, sangat berusaha mencoba membuka hal-hal yang seharusnya mungkin tidak bisa menjadi bisa gitu. Jadi kita juga melakukan bagaimana tari itu bisa sangat luas masuk kemana aja, ke sektor masyarakat mana aja, ke penikmat mana aja gitu. Sejauh ini seperti itu sih. Kalau saya secara pribadi nih Pak, pingin tahu nih, kan kalau Bapak tadi bilang koreografi lingkungan itu berkaitan tentang terhadap jujur terhadap lingkungan, juga jujur terhadap lingkungan hidupnya sendiri gitu kan. Apa yang bisa dilakukan itu kalau bisa sejujur-jujurnya diberikan gitu kan, dikaryakan gitu. Nah, berkaitan terhadap hal itu, kalau boleh tahu menurut Bapak ini kan ini sekarang banyak nih Pak teman-teman yang melakukan challenge menari di rumah. Ya, betul. Banyak banget challenge. Jadi bukan hanya sekedar kebutuhan akademis nih teman-teman mahasiswa buat karya di rumah gitu, tapi banyak juga challenge di sosial media itu ngebuat orang untuk menari di rumah aja gitu. Menurut Bapak, menurut Bapak itu kayak ini hal yang cukup mengkhawatirkan nggak sih untuk kelangsungan seni tari kita gitu? Karena ketika melihat karya hanya basicnya di rumah aja gitu, mungkin ada aspek pertunjukan yang berkurang seperti kehadiran penonton gitu, hal-hal yang berkaitan tentang aspek-aspek pertunjukan lain gitu. Ataukah ini sebuah kemajuan gitu, respon tari terhadap perkembangan dan juga keadaan. Nah, gimana Bapak memandang ini Pak? Ya, kalau saya justru itu respon orang ataupun walaupun dia kebanyakan saya lihat awalnya dia bukan penari, mungkin hanya sebagai YouTuber ataupun ya aktif di membuat TikTok atau apapun ya dengan gerakannya sederhana ataupun juga tarian yang pendek gitu, itu menjadi justru itu hal yang bagus kalau menurut saya. Karena apa? Itu mungkin ditonton oleh jutaan orang. Karena melihat medsos itu kan hitungannya bukan hanya jari atau puluhan atau ratusan, bahkan mungkin ribuan ya. Dan itu menjadikan ruang yang sangat bagus untuk promosi bahwa tari itu justru hidup di masyarakat. Jadi kita tidak terlalu dibebani dengan teori-teori tari yang komposisi yang sangat berat. Ya itu menjadikan yang ringan saja, hiburan. Memang itu masyarakat membutuhkan hiburan dengan bergerak. Salah satu sejarah manusia awal dari lahir itu ada yang bergerak dulu, ada yang dengan menari. Bayi itu loh, bergerak ataupun menangis ya. Jadi memang itu menjadikan suara alam dari masyarakat atau dari manusia itu sendiri tidak bisa dilepas dengan bergerak atau menari itu. Dengan diiringi musik, entah itu baik atau buruk itu tidak penting. Yang penting untuk senang, dan itu menjadikan ruang tari itu menjadi semakin semarak. Saya itu justru senang seperti itu. Iya ya sih. Kalau kita terlalu berat yang mikir-mikir yang ini tidak sesuai dengan siklus Smith ya nggak usah, memang dia bukan orang tari kok. Kitab kuning isi Yogyakarta nih. Iya. Kitab kuning isi Yogyakarta kata Habibie Pak.
Ya gimana? Maksudnya pita kuning itu apa? Ayo, ditanyain maksudnya apa lo? Jelasin. Ya jadi kalau kita dulu di kampus ya, Jacqueline Smith itu adalah kitab semacam Al-Qur'an di isi Yogyakarta kayaknya. Oh iya. Wajib untuk dibaca. Semua mahasiswa wajib untuk dibaca, dan mahasiswa rata-rata kalau udah komposisi koreografi mandiri ya sekarang ya, wajib menggunakan itu sepertinya. Sepertinya kita harus agak pindah haluan. Ada lagi buku yang wajib dibaca. Terlebih lagi kita merespon COVID-19 ini, yaitu si koreografi lingkungan tersebut. Nah, kenapa? Karena dia akan menjadi lebih fleksibel. Yang pertama itu. Terus yang kata Bapak tadi, poinnya juga nggak kalah menarik adalah kejujuran tadi sih menurut gue. Kejujuran terhadap lingkungannya atau terhadap diri sendirinya, itu akan jauh lebih better untuk disampaikan lewat karya tari. Nah, tapi menarik dari omongan Bapak tadi ya, sepertinya masyarakat kita ini lagi butuh hiburan. Karena pandemik gini kan stresnya nggak karu-karuan ya Pak ya, penghasilan berkurang, ada bahkan yang nggak ada, gitu kan. Ruang temu menjadi sangat sedikit gitu. Mau nggak mau ya kita nggak bisa mungkirin tingkat depresi dan juga stres orang itu semakin menumpuk, semakin banyak. Tapi kehadiran TikTok, Likee, maupun challenge di Instagram untuk mengajak orang menari, itu kan banyak pengikutnya. Berarti memang orang itu merasa butuh untuk bergerak, untuk menghibur diri sendiri. Sejelek apapun gerak tarinya, mereka merasa, kalau gue udah nari, gue udah refresh nih, gitu ya. Nah, yang pingin saya tanya ini kemudian kan, apakah sebenarnya virtual, kan ngomongin challenge, ngomongin TikTok, ngomongin Likee, ini kan ada dunia virtual ya, di dunia digital. Apakah sebenarnya sekarang itu koreografi lingkungan dalam pembahasan selanjutnya, dunia virtual ini termasuk dalam aspek lingkungan itu sendiri gitu loh. Jadi tidak hanya sekedar ruangan saja, tidak hanya sekedar cerita histori saja, tapi virtual ini juga di kemudian hari menjadi suatu pembahasan terhadap koreografi lingkungan bisa jadi. Karena kenyataannya banyak orang yang sekarang menggunakan virtual sebagai salah satu cara pengungkapan ekspresi gitu loh Pak. Tidak hanya sekedar panggung, tidak hanya sekedar ritus-ritus saja gitu loh. Jadi dia memang hadirnya karena virtual, bukan karena ruangan-ruangan berbentuk gitu. Itu gimana tuh memandangnya mungkin? Ya, memang kemajuan zaman dan kebutuhan yang situasi seperti ini, itu virtual sangat penting. Itu menjadi partner kita, terutama untuk seni koreografi ataupun tari apapun, bukan hanya koreografi lingkungan. Itu menjadikan partner kita untuk menyuarakan atau menyampaikan ke masyarakat yang lebih luas. Seperti tadi saya ngomong, seperti yang disampaikan oleh Diki itu. Kalau dia membuat pertunjukan di atas bukit yang sulit dilihat oleh penonton, nah, salah satunya satu-satunya cara untuk bisa dinikmati penonton adalah dengan direkam, dengan video. Nah, dari situ penonton bisa melihat. Seperti pertunjukan juga ada teman yang membuat tarian di tengah laut, di atas kapal-kapal kecil, sampan, dan penonton nggak bisa lihat. Nah, bisanya melihat hanya melalui video. Jadi kolaborasi antara media yang disebut dengan video ataupun kamera atau videografer itu menjadi sangat penting, sangat berbicara itu, apalagi di masa-masa yang akan datang. Saya kira itu. Jadi virtual itu cara menyampaikannya ya Pak ya. Virtual itu adalah jembatan untuk menyampaikannya, tapi pemahaman terhadap koreografi itu sendiri tetap menjadi hal yang paling mendasar, tidak bisa dilupakan. Ya kontennya ya beda. Gimana nih Hap, sebagai pelaku seni juga nih, melihat kita mungkin menghayal-hayal nih kemudian seperti apa. Terus apa yang kita lakukan sekarang ini kan kayak proses untuk membaca ya, merespon, eksperimen, kira-kira gue bisa apa ya terhadap hari depan yang mungkin bakal lebih luar biasa tantangannya untuk dunia tari gitu. Nah, kalau dari lu sendiri gimana nih ngelihatnya? Positif negatif sih ya Chan. Positif negatif dalam artian begini. Ketika koreografi dipindahkan ke panggung virtual, positifnya sudah kita tadi dengar dari Pandot,
itu menembus batas gitu. Nggak seperti di gedung pertunjukan yang hanya bisa dinikmati 3.000 orang mungkin, tapi dengan dipindahkannya ke panggung virtual, bahkan jutaan orang dari belahan dunia manapun bisa melihat gitu kan. Media promosinya jadi sangat bagus begitu. Negatifnya adalah ini kita hayal-hayalan aja ya. Kebayang nggak tiba-tiba di suatu era nanti sudah tidak ada lagi pertunjukan secara konvensional. Yang ada orang semua akan semakin merasakan ingin instan, udah ada YouTube ya nonton aja di YouTube. Nanti mungkin siapa tahu ada lagi sebuah aplikasi atau platform untuk sebuah kesenian, seni pertunjukan gitu. Pada akhirnya orang semua akan menghadirkan itu di panggung virtual. Itu mungkin negatifnya ya, negatifnya ke depan mungkin. Nah, namun akhirnya dari sisi negatif pun kita akan sangat hati-hati ya. Kalau aku sih selama proses di panggung virtual ini, di proses gelanggang dan kemarin juga di salah satu platform di Distance Parade itu, bagaimana kita jangan sampai memanipulasi diri di depan kamera. Itu yang kami lakukan begitu. Jangan sampai akhirnya kamera itu digunakan untuk memudahkan koreografi gitu. Tetap harus menampilkan atau menyajikan intensitas gerak, intensitas rasa yang dibangun sehingga penonton juga melihat bahwa oh ini benar-benar penari gitu, bukan orang yang bergerak aja gitu di depan panggung. Begitu sih kira-kira. Dan ya balik lagi tadi pendekatannya adalah koreografi lingkungan, bagaimana saya membaca sudut ruang, kemudian mengawinkan dengan tema garapan yang saya usung untuk menyuarakan cerita tentang hari ini begitu. Gitu sih yang kita lakukan ya. Tapi saya harapannya sih tetap mungkin new normal nanti juga menjadi titik balik atau menjadi semacam titik balik bagi dunia pertunjukan. Mungkin akan berubah juga pola pertunjukan kita, tidak hanya di proscenium stage, mungkin tidak hanya di teater arena, atau mungkin juga suatu saat kita tidak menari lagi di rumah atau di lingkungan atau dimanapun begitu sih.
adalah ceritanya, terus tembangnya, lagunya, baru tariannya. Berbeda kan dengan prosesnya Jack Smith ataupun yang lain. Nah, itu dari situ saya makin sadar bahwa koreografi lingkungan itu memang itu adalah ciri dari seniman Nusantara, ciri dari kita yang tidak bisa kita pungkiri, ya. Dan jangan kita masalah bahwa orientasi seni ataupun orientasi kuliner ataupun bentuk-bentuk film atau budaya-budaya urban sekarang itu dunia itu memang sedang menoleh ke timur, termasuk Korea, ke Indonesia, ke India. Orang mereka sudah bosan dengan apa yang dia makan, apa yang dia lihat sehari-hari seperti itu. Jadi jangan mungkin perlu saya ingatkan bahwa Martha Graham ataupun seniman-seniman yang pembuka atau yang mengawali tari modern dulu itu dia menarinya di alam dulu, di sungai, di padang pasirnya Mesir, dan itu menjadikan bahwa itu akhirnya menjadi karyanya nanti dipentaskan di panggung, tapi dia eksplorasinya itu betul-betul dia ke timur, ke Bali. Lin Hua-min itu penata tari terkenal dari Taiwan. Itu orientasinya banyak dari Bali. Gerak-geraknya pun muncul, tapi sudah dikemas dengan gayanya dia. Seorang koreografer dari Taiwan, tapi dia orientasinya dari Martha Graham, gerak-geraknya. Dan itu makin meyakinkan kita, saya terutama, mungkin juga sekarang itu mahasiswa sudah mulai banyak tersadarkan juga bahwa kita tidak selalu orientasinya ke ilmu-ilmu barat, terutama koreografi. Kita harus orientasinya, kita gali lagi bagaimana karyanya dulu Pak Bagong itu yang bisa sampai terkenal seluruh dunia, itu sangat terkenal dulu Pak Bagong itu. Sampai diundang kemana-mana ke seluruh dunia itu keliling. Itu belum ada yang bisa menggali bagaimana Pak Bagong dulu. Saya sebetulnya sangat dekat dengan beliau. Saya dulu sebagai seorang penata cahayanya beliau, saya itu mengamati, tapi belum saya tulis tentang bagaimana Pak Bagong itu dalam berkarya. Beliau itu seorang pelukis dan seorang penari yang bagus. Jadi karya-karyanya selalu diwarnai dengan lukisan. Makanya setiap lukisannya beliau itu ada gambar segitiga di belakangnya. Kalau belum pernah melihat lukisannya Pak Bagong, coba ke Padepokan Bagong itu ada galerinya. Itu coba dilihat, ada segitiga yang selalu di belakang. Apakah itu hanya segitiga yang selalu hadir hanya untuk cirinya Pak Bagong? Itu mungkin betul, tapi mesti ada filosofinya tentang hubungan manusia dengan manusia, hubungannya Pak Bagong dengan Tuhannya. Itu kan membentuk segitiga. Dan itu menjadikan karyanya Pak Bagong itu menjadi berbeda. Dalam tari yang pernah saya tangani tentang tata cahayanya dulu adalah budaya gendeng. Budaya gendeng itu Pak Bagong itu melihat bukan karyanya wong edan atau apa, tidak, tapi dia menggambarkan situasi yang sangat gila pada waktu itu. Perubahan-perubahan yang sangat mendadak, orang yang sudah tidak lagi tahu tentang tata krama, tentang aturan orang timur dan sebagainya. Dalam tarian budayanya itu, latar belakangnya juga ada bentuk segitiga. Seperti yang di belakangnya Ahmad Susantri sekarang itu. Itu ada bentuk segitiga. Itu hubungan antara manusia dengan hubungan dengan Tuhan. Simbol dari segitiga itu. Dari situ saya mulai yakin, dan itu bisa saya tulis pelan-pelan, akhirnya jadilah buku itu. Tapi itu sebetulnya masih perlu ditambah lagi untuk perkembangan sekarang. Yes, kami tunggu Pak, kami membutuhkan itu. Karena benar banget sih ketika kita bahas tentang sebatas koreografi konvensional di dalam gedung, ya akhirnya yang kita pakai kiblatnya adalah di mana koreografi yang ditampilkan di gedung tersebut asal muasalnya. Tapi kan sekarang perkembangan terhadap dunia koreografi itu menjadi sangat luas.
pentasnya tidak hanya di gedung gitu kan, metode-metodenya juga menjadi sangat-sangat cair gitu, dan ternyata metode yang menjadi ciri khas kita dari lama itu juga sangat banyak ya Pak ya. Nah, harapan kita sih bisa, mungkin bedanya kalau orang barat, orang luar gitu, mereka terstruktur, sudah ditulis, sudah dibukukan, diajarkan. Nah, kalau kita kan masih kurang ya Pak ya. Masih kurang. Nah, harapannya sih ya sebagai seniman akademisi mungkin salah satu tanggung jawabnya adalah itu ya Pak ya, memetakan terus menyebarkan ilmu-ilmu pengetahuan yang sebenarnya sudah ada di negara kita tanpa harus melihat di dunia lain. Saya ingat kata-katanya Magdalena sih, salah satu pengkaji gender gitu kan Pak, kemajuan manusia di setiap dunia itu nggak bisa dipukul rata gitu loh. Kebutuhan orang India akan berbeda dengan kebutuhan orang Amerika, kebutuhan orang Indonesia akan berbeda dengan kebutuhan orang Tajikistan gitu. Biarkan mereka itu berkembang masing-masing dengan kebutuhannya masing-masing. Begitupun juga dengan seni mungkin ya. Jadi ketika kita ngomongin tentang pertunjukan Indonesia, kita akan agak sulit ketika kita mengambil rata-ratanya orang di luar gitu, karena belum tentu dari segi pertunjukannya, penontonnya, kebutuhannya, kemampuan teknik kita itu akan sama dengan di luar gitu. Jadi merdeka atas diri sendiri juga dalam berkesenian itu cukup penting gitu. Bagaimana kita bisa membawa metode natural kita gitu untuk menjadi diri kita sendiri gitu. Seni untuk Indonesia itu sendiri. Kalau lu gimana Hap melihatnya Hap? Sebenarnya aku sependapat dengan Pak Ndot dan juga Susan ya. Bagaimana sekarang agak melenceng sedikit ya di Indonesia, terutama di perguruan seni kita gitu. Sebenarnya kan yang dicari ketika kayak aku dulu kuliah ke kampus ke Jogja, yang dicari kan adalah metode penciptaan, bagaimana sih menciptakan sebuah karya tari gitu. Yang benar lah, dan benar dalam tanda kutip gitu ya. Nah, yang kita temukan akhirnya kan adalah 3 jurus yang sangat ampuh yang selalu dipakai. Eksplorasi, improvisasi, komposisi. Kalau baca bukunya siapa kok aja dilupa, satunya ditambahkanlah dengan proyeksi gitu. Dan hampir semua rata-rata seperti itu. Padahal ketika kita kerja studio, eksplorasi itu tidak terlalu berfungsi gitu. Tidak terlalu berfungsi karena ada pendekatan lain yang dilakukan, dan setiap individu itu ternyata juga mungkin metodenya Susan diawali dengan lari-lari gitu. Kalau metode saya yang pertama kali saya lakukan adalah dengan cara ngobrol aja gitu sama penari maunya apa gitu, dan akan kemana garapannya gitu kan. Nah, sayangnya kita benar tadi tidak terlalu banyak menuliskan tentang ini. Makanya ketika saya ketemu metodenya koreografi lingkungannya Pak Hendro, membaca kemudian menelusur lagi teater lingkungan ya Pak dari Sehner ya. Sehner itu kayak membuka mata gitu, menyadarkan kembali bahwa metode penciptaan tari itu tidak hanya eksplorasi gitu, bahwa koreografi tidak hanya masalah komposisi saja gitu, dan kenapa kita harus saklek banget dengan metode itu gitu. Ya mungkin akan butuh perjuangan panjang untuk menuliskan itu. Sekarang saya juga lagi mengikuti mencoba metodenya Mas Eko Supriyanto di buku Ikat Kaitnya tentang 3R, revisiting, kemudian re-questioning, dan re-interpreting, dan bagaimana dia mengunjungi lagi, kemudian menanyakan lagi kesenian itu, baru kemudian diterjemahkan ulang. Nah kayak begini kan sebenarnya sangat individualis gitu ya. Kayak Pandot mungkin menemukan metode koreografi lingkungan, Mas Eko mungkin menemukan gaya kontemporer-nya dia begitu. Nah sekarang tinggal kita generasi di bawah beliau-beliau ini, mampukah kita juga menciptakan metode sendiri, menuliskannya, kemudian menerapkannya gitu. Sayang sih sebenarnya, dan di situasi pandemi ini, kalau saya sendiri lebih banyak merenungi lagi gitu, apa yang sudah saya perbuat, apa yang akan saya lakukan ke depannya begitu. Nah, karena waktunya udah mau habis, kayaknya Susan bisa menyimpulkan diskusi kita ini. Oke. Wow, harus disimpulkan. Ya, sebelum aku simpulkan, ada yang ingin disampaikan sebagai kata-kata pemungkas atau terakhirnya Pak Ndot? Pak Hendro, maaf. Oke. Ya, itu sebuah kesempatan seperti situasi pandemi ini.
Kita merenungi kembali apa yang telah kita lakukan selama ini dan apa yang akan kita raih untuk selanjutnya. Saya harapkan nanti seperti Habibie dan lain-lain teman-teman yang sangat perhatian terhadap koreografi, itu cobalah mulai sekarang menulis. Habibie itu menulis ya, dan itu ditulis dan dibuat sebuku seadanya saja. Jacqueline Smith ataupun Alma Hukin itu seperti itu. Tidak ada harus dengan metode tertentu, penelitian apa, tidak. Apa yang kamu lakukan ditulis. Itu menjadikan bisa untuk langsung nanti bisa jadi untuk S2, bahkan bisa sampai S3. Itu yang jadi penting. Budaya kita selama ini hanya sering lisan. Coba sekarang kita harus belajar menulis dengan baik ya, bukan hanya menulis SMS yang singkat-singkat itu, tapi betul-betul yang baik, yang menggunakan tata bahasa yang baik. Dan itu bisa dipelajari di buku. Itu kalau sudah terbiasa menulis, itu enak nulis apapun. Oke? Selamat untuk Habibie dan untuk teman-teman yang lain, untuk Susantri juga. Terima kasih, Bapak. Kembangkan koreografi dengan cara kita sendiri. Oke. Siap. Oke. Habibie? Kalau dari Habibie adalah satu kata aja, selalu tarikan apa yang kau rasakan dan rasakan apa yang kau tarikan. Siap. Kalau dari aku, makasih banget Seni, karena dari mempelajari seni tari, dan seni lainnya, aku jadi tahu peran apa yang bisa aku ambil dalam kehidupan ini. Thank you banget. Belajar dari Pak Endot, belajar dari Habibie, ternyata kebermanfaatan sekecil apapun itu bisa dibagi. Dan insya Allah dari cara ini kita bisa membangun kehidupan yang lebih positif dan saling bersinergi. Thank you so much buat semuanya. Terima kasih Pak Hendro Martono, semoga selalu sehat, Bapak, dan selalu berbahagia bersama Ibu di rumah. Habibie juga selalu kreatif dan dapat menjadi positive energy untuk lingkungan sekitarnya, dan sukses selalu juga untuk Abib Eagle Dance Project. Dan teman-teman semua, terima kasih yang sudah menyaksikan Gelanggang. Jangan lupa selalu stay tune di YouTube-nya dan hidupkan lonceng serta subscribe ya, biar tahu perkembangan Abib Eagle Dance Project selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.